Selamat datang di podcast UTDI. Halo semua, selamat datang di podcast UTDI. Bersama saya, Mesti, yang akan memandu podcast hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Prof. Setiabudi Indartono, MM PhD, yang saat ini adalah Kepala LL Dikti Wilayah 5. Selamat datang, Pak. Ya, panggilannya kita bisa panggil Pak Tia gitu ya. Iya, Pak Tia Selamat saja. datang. Iya, terima kasih. Gimana Terima kabarnya kasih. hari ini, Pak? Alhamdulillah, seger hari ini. Ya, syukur ya, Pak ya. Nggak hujan, nggak panas banget, gitu ya. Benar-benar. Tetap semangat lah ya, Pak ya. Baik, Pak, ini mengenai latar belakang pendidikan, begitu ya. Saya tuh kepo-kepo sedikit, gitu ya. Saya scroll sedikit di medsos ini tentang Pak Tia ini. Jadi, Bapak Tia ini adalah lulusan S1 Teknik Sipil UGM, begitu ya. Betul. Kemudian S2 dan S3-nya ini mengambil manajemen dan Business Administration ya. Iya. Gimana Pak? Ceritanya dari teknik sipil terus akhirnya tertarik untuk menyelami manajemen atau Business Administration ini. Mungkin bisa diceritakan begitu? Ya, ini kalau mau cerita bisa 2 hari 2 malam, Mbak. Iya, benar. Bisa jadi buku ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, memang betul. Saya S1 selesai teknik sipil. Iya. Ya. Cuma sebelum S1 selesai, saya D3 teknik sipil juga. Oh, gitu. Ya, kemudian selesai meneruskan S1-nya. Ya, dulu namanya program ekstensi. Ya, gitu. Selesai S1 Krismon. Tahun 97-98 ya. 98 itu Krismon gitu ya. Nyari kerjaan nggak ada. Kan sulit sekali ya. Pada waktu itu apalagi di dunia konstruksi begitu, itu sampai saya ingat itu di Janti di sini nih ya, flyover itu bangunan yang di tengah itu untuk jalan dari arah timur ke arah selatan, ya itu baru itu saja, cagak etok gitu ya. Nah, jalannya dari timur nggak ada, ke selatan juga nggak ada, sampai lumutan saya ingat, ya, karena nggak dikerjakan. Gitu. Mandek gitu ya, Pak ya? Betul. Nah, setelah selesai saya S1 nyari kerjaan nggak ada, terus ngapain ya? Udahlah, saya nikah saja. Untung ada calonnya pasti. Nah, itu untung ada yang mau sama saya gitu ya. Nah, saya menikah, terus saya masih coba cari pekerjaan nggak ada. Akhirnya saya muter-muter, udahlah S2 saja. Saya nyari muter-muter UGM waktu itu semuanya sudah tutup. Karena setelah bulan Agustus biasanya kan intake-nya bulan Agustus ya, sudah tutup. Nah, yang masih buka itu MM. Akhirnya saya masuk di situ, saya daftar. Nah, disitulah awal saya jadi orang manajemen. Terjun ke situ ya, betul. Pak ya? Kalaupun dicari alasan-alasannya begitu ya bisa saja. Saya S1-nya teknik sipil, tapi skripsi saya itu manajemen konstruksi. Nah, baulah manajemen gitu ya. Nyerempet gitu ya. Lama-lama juga nyaman dan kemudian senang untuk menyelami bidang. Iya, gitu ya, betul. Terus kemudian S3-nya ini sampailah ke Taiwan begitu ya, Pak? Saya lihat track record-nya ini Bapak di National Central University ya, Pak? Iya, Chongyang Dashi. Chongyang Dashi, ya. Itu daerah Chongli ya, Pak ya? Chongli itu ya. Berarti ini bahasa Chungwennya atau bahasa Mandarinnya, Chinese-nya oke nih, Pak? Cukup mendalami. Itiannya nah. Wah, senang sekali Pak, bangga juga ya saya ini. Oke, Pak. Kemudian saya dengar Bapak punya hobi seru nih, yaitu futsal. Itu benar nggak, Pak? Iya, waktu dulu saya masih muda. Oh, ya, gitu, ya, sampai sekarang juga. Masih ya, ya. Ya, cuma hobi saja, tapi nggak pernah futsal sekarang. Oh, gitu. Jadi masih aktif olahraga? Ya, saya biasanya ya badminton, Oke. pagi biasanya kadang ya jalan sama istri gitu ya. Ya, yang penting keluar keringet aja lah gitu ya. Di sela-sela kesibukan yang padat ya, Pak ya. Betul. Baik, Pak. Pak, yang selalu menarik perhatian ini adalah bagaimana LL Dikti ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, terutama di wilayah Yogyakarta gitu ya, karena LL Dikti wilayah 5. Bisa diceritakan sedikit nggak, Pak, program dari Pak Tia yang kami dengar baru dilantik awal tahun ini ya, Pak? Selamat Pak, selamat bertugas. Begitu, bisa diceritakan mengenai program apa yang menjadi fokus untuk wilayah 5 ini, begitu. Ya,
Saya dilantik tanggal 1 Februari. Ya, jadi baru 6 bulan, 7 bulan ya. Iya. 6 bulan berarti ya sampai sekarang. Jadi saya masih banyak belajar. Ya. Yang tadinya nggak pernah berpikir bagaimana melihat mengelola begitu ya perguruan tinggi swasta seperti apa, nggak pernah kepikiran kan. Nah, kemudian begitu saya masuk di sini saya harus banyak belajar. Saya banyak belajar ke pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, yayasan dan seterusnya, diskusi macam-macam. Kemudian saya melihat tugas pokoknya dari LL-Dikti ya. Jadi kami itu tugas pokoknya hanya satu sebenarnya, ya, memfasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi. Nah, kalau mutu itu kan dilihat sebenarnya hanya satu saja, akreditasi. Ya, indikatornya dari hanya satu indikator. Nah, kemudian dari tuntutan itu ternyata data kita ada 100 PTS ini. Ada 100 PTS dengan berbagai macam bentuk begitu ya. Yang unggul per Kamis kemarin itu baru 8 dari 100. Artinya sisanya 92 belum unggul. Nah, termasuk juga ada 740 program studi. Ya. Dari 740 baru 131 yang unggul. Ya. Nah, kemudian ada 62 yang A. Artinya kalau yang A dan yang unggul di jumlah itu baru 26% prodi kita yang unggul. Artinya PR untuk meningkatkan kualitas itu masih sangat berat. Masih besar ya persentasenya ya. Betul. Sehingga kemudian saya belajar dari teman-teman pimpinan perguruan tinggi, sebenarnya kita punya potensi luar biasa. Ya, kita punya sekitar 8.000-an dosen. Kemudian dari 8.000 itu ada hampir 2.000 doktor. Ya. Nah, kemudian dari sekian doktor, profesor kita ada 209. Ya, kemudian lektor kepalanya 757. Ya, belum lagi aset sumber daya yang lainnya. Ada sekian banyak laboratorium, ada sekian banyak sarana pembelajaran yang dimiliki oleh 100 PTS kita. Ya, kira-kira triliunan lah asetnya. Nah, kalau ini kemudian kita bisa manfaatkan bersama-sama. Nah, kemudian Pak Tia ini juga banyak menulis artikel atau paper yang berhubungan dengan organizational behavior, begitu ya Pak ya, perilaku organisasi. Nah, ini yang menarik adalah Pak, ketika suatu organisasi itu sudah memiliki suatu budaya tertentu atau culture tertentu, itu bisa nggak Pak kita ubah gitu? Misalnya banyak SDM yang belum melek teknologi, kemudian kita juga harus berusaha, maksudnya suatu organisasi akhirnya dituntut untuk beradaptasi begitu. Bisa nggak Pak berubah gitu suatu organisasi ketika mungkin sebagai leader itu mendorong gitu anak buahnya atau SDM di dalamnya? Ini sepertinya cocok ini untuk dikonsultasikan dengan Bapak begitu. Iya. Kalau konsultasi tinggal dihitung per jam. Baik Pak, siap. Nanti tolong dicatat ini. Iya. Pernah nonton film Jurassic Park? Ya. Kira-kira cerita apa itu? Tentang hewan gitu, yang tidak ada begitu, dinosaurus gitu ya. Benar-benar yang sudah punah gitu Pak. Kalau kita percaya dulu ada binatang besar seperti itu, dinosaurus, sekarang kok bisa punah? Kenapa? Karena nggak bisa beradaptasi, mengikuti perkembangan lingkungannya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga apapun yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman pasti akan selesai. Siap punah gitu ya Pak ya? Iya. Sehingga ketika kita ingin eksis, ingin berkembang, ya ikutilah perkembangan itu. Dulu misalnya kita nggak pernah naik kendaraan yang cepat gitu ya. Iya. Naiknya misalnya kuda begitu. Coba sekarang di jalan naik kuda, diketawain orang. Iya. Ya kan? Nah, kecuali untuk tamasya gitu ya, andong gitu itu baru kuda gitu ya. Nah, sekarang kendaraan luar biasa. Ya, teknologi di kendaraan juga luar biasa berkembang. Sehingga ketika kita ingin bisa maju, ya kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Jadi kalau ada di antara kita, saya punya adik suka koleksi kendaraan antik, tapi hanya untuk koleksi. Ya. Artinya bukan sebagai kendaraan operasional sehari-hari begitu ya.
sehingga ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Nah, yang namanya perubahan begitu ya, memang kadang-kadang ada barrier-nya. Ya Pak. Ya. Ada orang yang sudah merasa nyaman ya dengan kondisi yang ada, ya sehingga kalau mau berubah sulitnya bukan main. Iya Pak. Saya nggak bisa, wah ini nggak cocok, dan kira-kira bentengnya tuh tinggi sekali gitu ya Pak ya. Sehingga memang perlu ada trik-triknya. Begitu. Jadi misalnya saya mengajar mata kuliah manajemen perubahan misalnya gitu ya, ada proses namanya unfreezing, freezing, ya, kemudian unfreezing lagi. Jadi kalau ingin berubah, ya itu di unfreeze dulu, ya. Jadi jangan sampai kaku orangnya, situasinya kaku-kaku begitu ya. Ya kayak kita ingin membengkokkan besi gitu ya. Nah, kan dipanasi dulu itu ya. Nah, dipanasi dulu baru bisa dibengkokkan. Kalau dipaksa bengkok itu pasti akan patah. Nah, itu. Jadi kalau sudah kita bisa unfreezing, tidak kaku gitu ya, dirubah. Nah, dalam perubahan itu macam-macam. Ada yang membutuhkan banyak waktu, resources, dan seterusnya. Begitu sudah berubah, di-freeze lagi, dikakukan lagi. Agar budayanya bisa, bertahan di situ. Kira-kira begitu. Nah, setelah settle, nanti ada tuntutan perubahan lagi, di-unfreeze lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita harus fleksibel. Nah, salah satu riset saya yang, ya alhamdulillah dipublikasikan, di Scopus ya, kuartil 1 kebetulan ya. Nah, tahun 2010 ya, 2010. Itu riset saya 2 tahun. Ya, itu ada, saya menawarkan, saya kasih judul Dynamic Behavior. Ya, jadi perilaku itu ya harus dinamis, harus menyesuaikan kondisi, ya, bukan mencela-mencela gitu ya. Tapi kita betul-betul dituntut untuk menentukan sikap kita karena kondisinya memang berubah. Karena kalau kondisinya tidak berubah, ya kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Begitu. Pokoknya kayak gini. Nah kalau sudah pokoknya ya udah ketinggalan biasanya. Tapi kalau dia bisa fleksibel begitu. Jadi menurut teorinya Sharp tahun 79 ini saya adopsi di situ. Jadi dia menggambarkan ada 3 kuadran. Ya. Jadi ada satu garis disebut sebagai sesuatu yang ideal. Ya. Jadi misalnya disiplin, ya idealnya disiplin, agenda jam 7 ya jam 7 datang, kira-kira gitu ya. Nah tapi kan tidak semua orang pas jam 7, kadang lebih, kadang kurang. Nah range ini yang lebih kurang katakanlah 5 menit, kurang 5 menit, lebih ke 5 menit itu masih dianggap accepted, ya perilaku yang diterima, kedisiplinan yang diterima. Tapi kalau lebih dari 5 menit, 5 sampai 10 menit, atau datangnya dia 10 menit sebelumnya, begitu ya. Nah, itu range antara 5 menit sampai 10 menit, itu disebut sebagai perilaku yang ditoleransi. Ya. Nah, di luar 10 menit, itu yang rejected, ditolak. Nah, perilaku orang ini kadang-kadang ada di ideal, kadang-kadang dalam range accepted, kadang-kadang keluar accepted tapi masih tolerance gitu ya, kadang-kadang reject. Nah ini orang kayak gitu. Perilaku orang seperti itu. Jadi dinamis memang. Menarik nih Pak, ini kayaknya memang ini saya SKS nanti. Iya Pak, ini butuh belajar untuk sampai nembus Q1 itu memang benar-benar luar biasa sih Pak, terbaik Pak. Ya, kebetulan itu juga paper pertama saya. Kayak langsung Q1 loh Pak, kan jadi semangat banget buat nulis yang berikutnya ya. Itu sulit ternyata. Iya. Terbaik Pak, berarti ya. Nah Pak, ini kan banyak pendengar podcast ini yang masuk generasi Z Pak. Ya, atau adik-adik mahasiswa, kemudian yang mungkin yang mau masuk perguruan tinggi, yang baru mau kuliah, begitu ya. Nah, Bapak punya nggak tips atau pesan ke teman-teman mahasiswa ini, atau yang akan mau jadi mahasiswa, begitu? Bagaimana mereka bersiap-siap untuk memasuki dunia kerja atau berkompetisi, gitu, dengan banyaknya SDM yang bersama dengan mereka nanti untuk melamar pekerjaan, begitu. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri, begitu? Iya, yang pertama rata-rata generasi Z sekarang, gitu ya, atau bahkan generasi Alpha, begitu ya. Kan banyak kritikan.
ya kan? Disebut sebagai generasi micin lah, ya generasi apalagi macam-macam begitu Generasi ya. strawberry gitu ya. Begitu. Karena memang mereka berkembang itu memang mengikuti perkembangan teknologi yang tidak seimbang. Artinya teknologi begitu cepat, sementara katakanlah orang tua yang tadinya tidak melek teknologi, anaknya melek, sehingga nggak bisa ngajari bagaimana interaksi dengan teknologi. Nah, itu yang kemudian rata-rata menjadikan anak-anak kita itu sosialitanya kurang. Ya. Nah, kalau sudah sosialitanya kurang, pasti efeknya ke belakangnya banyak. Ya, masalah perilakunya, ya masalah etikanya, unggah-ungguhnya, apalagi di Jogja gitu ya, unggah-ungguhnya, orang lewat di aja. Dia lewat ada orang juga asal lewat saja. Cuek ya Pak ya. Gitu ya. Nah, itu problem-problem kita. Sedangkan banyak sekali riset ya menggambarkan orang yang sukses di dunia profesional itu justru karena soft skill-nya. Ya, komunikasinya begitu ya. Kemudian keahlian untuk mendengarkan, berdiskusi, bukan keahlian dia untuk macam-macam, tapi soft skill-nya. Nah, porsi dari soft skill kita ya di banyak pendidikan, jenjang pendidikan itu kan kelihatannya masih kurang ya. Ya Pak. Masih kurang, sehingga memang harus ditambah. Ya, jadi muatan-muatan soft skill-nya harus dikuatkan. Bahkan penilaian, ya mohon maaf ini kadang-kadang dosen yang menilai itu kan dia ujian tertulis, ya itu nilainya. Dia baik di kelas, dia sopan di kelas, kadang-kadang kurang diperhatikan menjadi bagian dari proses penilaian. Benar-benar. Berarti karakter itu memang sangat penting ini ya untuk generasi muda kita supaya bisa survive Pak di dunia kerja begitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman nih Pak, Bapak sudah menjalani atau memiliki pengalaman untuk hidup di luar negeri, kemudian studi juga Pak di luar negeri gitu. Ada nggak motivasi ke teman-teman mahasiswa ini supaya mereka itu kadang-kadang tuh takut duluan Pak, tidak pede terhadap bahasa, kemudian berkompetisi sama teman-teman atau SDM-SDM yang mungkin punya privilege gitu, yang karena sejak kecil mereka punya les macam-macam. Nah, bisa nggak Bapak memberikan dorongan ke teman-teman mahasiswa generasi muda ini supaya mereka Pak tertantang gitu untuk ayo dong ngelanjutin atau berkompetisi di luar dan ya begitu Pak. Saya pernah menyampaikan di kelas. Jadi saya di kampus itu kan kira-kira termasuk inputnya mahasiswanya kan bukan yang menengah ke atas. Kira-kira begitu. Walaupun mungkin perkembangan sekarang sudah berubah ya. Dulu katakanlah menengah ke bawah. Saya sampaikan. Anda nanti setelah selesai kuliah, siap nggak bersaing dengan alumni kampus sebelah? Kampus yang lebih top. Kampus yang top Indonesia, gitu ya. Siap nggak? Rata-rata diem. Siap nggak Anda berkompetisi dengan alumni dari NUS misalnya, dari Tokudai misalnya, ya, dari misalnya kampus-kampus yang top dunia misalnya? Nggak mau jawab, karena memang tidak disiapkan untuk berkompetisi. Saya bilang, nggak ada sekarang pekerjaan, sebuah industri buka lowongan pekerjaan, mohon maaf ini hanya untuk lulusan kampus ini saja, nggak ada. Pasti akan terbuka dari mana saja. Artinya kita sebagai alumni kampus tertentu harus siap berkompetisi dengan alumni kampus yang lain. Nah, kemudian satu saat saya mengajar mata kuliah manajemen kinerja. Di anak-anak itu di kelas, ini kebetulan semester atas 5-6 lah kira-kira begitu. Saya tanyakan, gimana kalau mata kuliah ini nanti ya, tidak perlu ada ujian akhir, setuju nggak? Kira-kira jawabannya apa? Setuju lah pasti, mau lah mereka. Setuju, gitu lah. Saya tambahin lagi, gimana kalau misalnya ujian akhirnya kita ganti dengan jalan-jalan, setuju nggak? Mau gitu ya? Saya kasih opsi enak-enak gitu ya. Saya tawarkan lagi, gimana kalau kita jalan-jalannya di luar negeri? Setuju? Setuju. Tapi ya lo ya, gitu. Mana kira-kira kita ke Singapura, ke Malaysia saja. Ya, kita punya direct flight, gitu ya. Sekarang cari, kebetulan waktu itu kuliahnya pas di lab komputer. Ini mereka buka komputer, cari tiket sendiri-sendiri. Akhirnya berangkatlah kita ke sana, sekitar 25 orang lah kira-kira begitu, 3 hari gitu ya, kita ke beberapa kampus, lihat labnya gitu ya, lihat perpusnya, sambil jalan-jalan kira-kira begitu. Mau pulang saya tanya ke mereka, gimana menurut kalian?
bahasa Inggris penting nggak? Oh penting sekali Pak. Nah kan saya nggak perlu teriak-teriak di kelas kalau bahasa Inggris penting. Kalian tahu sendiri kalau sudah di sini, kalian bisa bahasa Inggris. Gitu. Kalian lihat juga teman-teman yang kuliah di sini ini, mahasiswa di sini di Malaysia, di Singapura, kira-kira kayak apa? Anda siap nggak bersaing dengan mereka? Siapa? Apa kebutuhan makan nasi gitu ya? Benar-benar Pak. Iya. Nah akhirnya pulang, luar biasa anak-anak semua. Nah setelah anak-anak saya ajak ke luar negeri, jalan-jalan, wawasan, saya gantian memprovokasi teman-teman dosen. Ayo Bapak Ibu dosen kita jalan-jalan. Masa kalah sama anak-anak? Akhirnya kita jalan-jalan. Jadi hampir setiap tahun lah kira-kira ya kita sightseeing ya, lihat perkembangan pendidikan tinggi di Bapak. Ya Pak. Jadi itu ya untuk memotivasi itu ya Pak ya. Habis itu ya mereka tergerak untuk mulai kompetisi gitu ya, kompetitif juga ya. Iya Pak. Saya pikir ya ini untuk menuju ke arah yang lebih baik, teman-teman juga jadi kuncinya ya, begitu. Waktunya masih berapa? Masih oke? Oke? Kalau masih 10 menit? Isi. Baik Pak, ini poin penting, kemudian baik Pak, mungkin kembali ke pembicaraan yang ke leapfrogging tadi ya Pak ya. Kalau ini kan kita lihat proyek ini ada tahapan Pak, ternyata jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang begitu ya. Terus ini sedang dalam tahapan jangka pendek ya Pak, yang nanti sampai ke Oktober nanti. Nah ini sampai sini ini apa saja yang sudah dilakukan Pak implementasinya tadi, melakukan kunjungan begitu, itu juga penting ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan ide-idenya dan kemudian implementasinya juga begitu. Ya, yang jelas ini kan untuk membangun kebersamaan. Iya. Sehingga harus melibatkan semua yang kita ajak. Ya kan? Baik itu yayasan, pimpinan perguruan tinggi, tidak ada perguruan tinggi yang besar, tapi juga kecil-kecil, gitu ya. Dan komunikasi. Jadi memperbanyak komunikasi, menyamakan frekuensi. Kalau ada yang masih kurang dipahami, ya kita diskusi lagi. Bahkan dalam diskusi itu berkembang ternyata ya pengalaman-pengalaman beberapa pimpinan itu menginspirasi lebih gitu ya. Nah ini yang kita harapkan sehingga dalam 2 bulan ini sampai bulan Oktober kira-kira kita menyiapkan seluruh stakeholder gitu ya untuk siap bergerak bersama-sama, untuk siap membangun kerjasama. Ya, apakah nanti kita akan buat MOU-nya, buat PKS-nya, gitu ya, MOA-nya, begitu ya. Nah, itu dalam jangka pendek ini. Ya, nanti jangka menengah, harapannya strategi yang sudah disusun tadi diimplementasikan. Ya, nah, kalau nanti pemutu ya sebagai platform yang mungkin nanti akan diimplementasikan ya untuk mengontrol akreditasi, kalau itu sudah berjalan, nanti di tahap kedua atau jangka menengah harapannya tidak ada lagi poin-poin di pemutu itu yang warnanya merah. Semuanya hijau, nggak ada masalah. Nah jangka panjangnya nanti harapannya nanti akan ada akselerasi banyak produk yang tadinya belum itu tadi jadi betul. Kira-kira. Berarti ini dalam rangka survei dulu kebutuhannya seperti apa, kemudian nanti jangka menengahnya itu fokus bagaimana indikator-indikator tadi untuk mengembangkan perbaikan pendampingan begitu ya Pak. Terus nanti di jangka panjangnya pokoknya target yang tadi belum atau belum unggul, kita nanti bisa ada perubahan ke arah sana. Wah, ini memang harus didukung banyak pihak Pak. Terima kasih atas inisiasinya atau inisiatifnya untuk mewujudkan ini. Semoga nanti memang PTS ini bisa berkembang lebih maju ke depan, begitu ya. Ini waktunya memang tidak banyak, cukup singkat, tapi kita harapkan teman-teman atau para pemirsa yang mendengarkan podcast UTDI ini mendapatkan insight Pak, mendapatkan inspirasi, mendapatkan cukup ide-ide yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak sharingkan tadi dari pengalaman-pengalaman tadi pribadi maupun secara organisasi ini, harapannya ya memang bisa memotivasi atau kemudian mendukung program-program yang
ada ini. Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir bersama kami. Semoga ini nanti pembicaranya bisa berlanjut ya Pak ya. Kalau nanti ada perkembangan berikutnya, nanti semoga tidak keberatan untuk diundang lagi ke podcast UTDI. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri dulu. Saya Mesti dan kemudian Bapak Tia juga undur diri dari hadapan semuanya. Bye-bye.